Yuk sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, yuk kita sama-sama tenangkan hati, kita sekali lagi bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sekali lagi setiap kami bersyukur ya Tuhan, untuk satu kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami. Ketika pada hari ini kami boleh kembali beribadah, untuk setiap sarana yang telah Engkau sediakan dan untuk waktu yang Engkau boleh berikan, kami sungguh bersyukur. Dan kiranya Tuhan ketika dalam waktu ini kami juga boleh kembali merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menolong setiap kami, agar kami boleh sungguh mengerti firman-Mu, dan juga terlebih Engkau juga yang boleh berbicara memakai hamba-Mu, yang akan menyampaikan firman Tuhan ini, sehingga setiap kami boleh sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, hanya dalam nama anak Yesus Kristus kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. Oke, sekali lagi shalom buat teman-teman semua ya. Thank you untuk kesempatan yang diberikan gitu ya. Saya tidak pernah menyangka begitu bisa ambil bagian ikut berbagi firman Tuhan dengan teman-teman di Palembang gitu ya, dan aku bersyukur sekali gitu ya di dalam kesempatan ini bisa kenal teman-teman meskipun cuma baru sekilas gitu ya, dan kita berharap kedepannya mungkin kita boleh punya kesempatan lagi gitu untuk ngobrol-ngobrol lagi gitu ya. Nah, teman-teman, ya sedikit perkenalan tentang saya, nama saya Bobby gitu ya. Saya melayani di GKI Medan. Saya pegang komisi sekolah minggu dan pemuda. Ya saya teman satu alma maternya Contoh Yohana, dan ya bersyukur sekali gitu ya hari ini bisa ketemu sama Contoh Yohana dan teman-teman semua hari ini gitu ya. Nah, teman-teman, hari ini tema yang dikasih ke saya adalah saya akan share screen ya. Sebentar. Ya. Oke, ya bisa lihat semua share screen saya ya? Bisa, bisa. Oke. Nah, teman-teman, tema yang diberikan kepada saya adalah Steward of God gitu ya, atau kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah penatalayan Allah. Nah, teman-teman, apa sih yang mau kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Apa saja yang mau kita bicarakan hari ini? Sebenarnya ada dua kata kunci pertanyaan teman-teman yang saya mau ajak kita untuk bersama renungkan pada hari ini, teman-teman. Jadi kita mau sama-sama lihat nih, apa sih sebenarnya pertama-tama steward of God itu? Ya, apa sih maksudnya penatalayan Allah itu? Dan kemudian apa nih yang harus kita lakukan gitu ya? Apa yang menjadi apa yang akhirnya setelah kita tahu apa itu steward of God, nah kemudian kita harus ngapain nih gitu ya? Nah, maka dari itu teman-teman, pertama-tama saya mau ajak kita untuk sama-sama belajar mencari tahu apa sih sebenarnya steward atau penatalayan itu, teman-teman ya. Nah, teman-teman, ini adalah asal kata berbicara soal asal kata dari steward itu sendiri. Ya, teman-teman, kata steward itu sebenarnya maknanya itu berasal dari kata Yunani yang adalah oikonomos. Ya, untuk ngerti arti kata oikonomos itu sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu oikos artinya rumah, nomos artinya hukum. Jadi simpelnya oikonomos itu atau steward itu atau penatalayan itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur sebuah rumah tangga. Ya, orang yang bertanggung jawab untuk mengatur sebuah rumah tangga. Dan kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia yaitu penatalayan. Nah, tapi teman-teman, kalau kita cari di Alkitab, kita nggak akan nemu tuh kata penatalayan. Ya, kalau kita cari di Alkitab, kita nggak akan menemukan letter luck gitu ya, maksudnya secara harfiah kata penatalayan. Tapi kalau kita cari kata steward atau kata ekonomos, kalau kita yang punya Alkitab bahasa Yunani, kita cari kata ekonomos, kita bakal nemu tuh. Tapi di Alkitab Indonesia kita nggak akan nemu kata penatalayan sebagai terjemahannya. Kenapa nggak akan ketemu, teman-teman? Karena sebenarnya akhirnya teman-teman, kata penatalayan ini sendiri, waktu diterjemahkan ke Indonesia, maknanya jadi macam-macam. Terjemahannya itu jadi beda-beda. Beda-bedanya itu adalah tergantung dengan si oikosnya. Ya, kan tadi oikos itu artinya adalah rumah. Ya, oikonomos itu penatalayan itu adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengatur sebuah rumah. Itu yang disebut oikonomos atau steward. Nah, di Indonesia terjemahannya jadi macam-macam tergantung si dalam tanda kutip rumah yang diurusnya. Contohnya nih, kalau oikosnya adalah sebuah rumah tangga, maka di Alkitab bahasa Indonesia itu kita akan menemukan istilah kepala budak atau kepala rumah. Bukan penatalayan, tapi sebutannya adalah kepala budak atau kepala rumah. Contohnya mungkin yang paling sering kita dengar adalah soal perannya Yusuf di rumah Potifar. Ya,
Yusuf di rumah Potifar itu bertugas sebagai kepala rumah. Nah, kata di situ kalau di Alkitab bahasa Yunani-nya itu disebut dengan kata ekonomos, pekerjaannya si Yusuf. Tapi kalau di bahasa Indonesia nggak penatalayan sebutannya ya, sebutannya adalah kepala rumah tangga. Atau yang lain adalah kalau oikosnya adalah istana, ya si oikonomos ini posisinya di istana, maka terjemahannya adalah kepala istana. Nah, contoh yang paling kita mungkin kenal, ada banyak sih ini aku tulisin, tapi yang mungkin paling kenal adalah soal Yusuf lagi waktu dia jadi orang kepercayaannya Firaun. Ya mungkin kita juga tahu ya kisahnya Yusuf jadi tangan kanannya Firaun. Dia adalah kepala istana. Nah, dia disebut sebagai penata layan. Nah, teman-teman, kenapa kita mau bicarain soal apa sih oikonomos itu, penata layan ini kerjaannya apa sih, gitu ya? Kenapa sih ini spesial banget? Kenapa sih sampai dibahas segini panjang gitu ya? Kenapa kita penting tahu kerjaannya oikonomos gitu ya? Nah, teman-teman, oikonomos ini sebenarnya akhirnya bukan sekedar pelayan, ya. Steward atau pelayan atau penata layan itu berbeda sebenarnya sama pelayan. Ya mungkin kita akrab dengan istilah hamba, ya, pelayan. Nah, sebenarnya steward ini punya posisi yang berbeda. Karena sebenarnya jabatan pelayan atau hamba itu kalau di bahasa aslinya itu pakai kata doulos, bukan pakai oikonomos. Nah, oikonomos ini adalah jabatan kalau bisa atasnya. Nah, apa yang membedakan oikonomos, ya, penata layan dengan pelayan? Ya, hari ini kita mau coba lihat dulu ya. Nanti baru nih kita lihat nih, kita konsentrasi dulu ya. Baru nanti kita lihat nih, kenapa ini penting nih dibahas gitu ya. Kenapa kita penting untuk tahu bedanya pelayan sama penata layan, gitu ya. Nah, pertama kita mau lihat dulu nih. Seorang penata layan ada 3 karakternya yang aku rangkumkan. Yang pertama, seorang penata layan itu adalah representasi dari tuannya. Ya, penata layan itu jadi bukan pelayan biasa, bukan hamba. Kalau hamba kan pekerja, ya. Tetapi penata layan ini ya bawahan, tapi dia adalah representasi perwakilan dari tuan. Kalau kita lihat dari ayat yang aku kutip di sini, dari Kejadian 39, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, ia boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Artinya, seorang penata layan itu bukan pelayan biasa. Dia adalah pelayan yang punya wibawa yang sama dengan tuannya. Ya, wibawanya sama. Jadi waktu si penata layan, waktu Yusuf keliling rumah, itu sama kayak Potifar keliling rumah. Gitu ya. Waktu Potifar pergi dari rumah, kalau Yusuf ada di rumah itu, budak-budak yang lain nggak berani macam-macam. Karena berasa Potifar ada di sana. Meskipun Potifar nggak ada, cuma Yusuf. Tapi Yusuf itu punya tanggung jawab, punya hak, punya wibawa yang sama persis sama Potifar. Itulah maksudnya seorang penata layan adalah representasi tuan, ya perwakilan dari tuan. Yang kedua, tapi tetap penata layan itu adalah seorang hamba, bukan pemilik. Ya, artinya kalau kita, aku mengutip dari kisahnya Yusuf waktu sama Firaun. Firaun bilang gini sama Yusuf, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat, hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi sekalipun seorang penata layan itu punya wibawa yang sama, tetap dia bukan yang jadi raja. Ya, nangkep ya? Waktu Yusuf diangkat jadi kepala rumah tangga, yang punya rumah tetap Potifar, meskipun Yusuf punya wibawa yang sama. Begitupun juga waktu Firaun menyuruh mengangkat Yusuf jadi kepala istana, tahtanya tetap punya Firaun. Tapi sekalipun si Yusuf punya wibawa yang sama. Dan yang ketiga, teman-teman, tugas seorang penata layan adalah mengusahakan kesejahteraan hal yang dipercayakan. Artinya, sekalipun dia dikasih tugas tanggung jawab, dia nggak bisa seenak jidat gitu ya. Dia udah punya kuasa besar, dia udah punya hak yang istimewa, bukan berarti dia bisa seenak-enaknya. Ya. Kata ekonomis juga pernah dipakai di dalam salah satu perumpamaannya Yesus. Di Lukas 12 ayat 42, ini ada satu kalimat, jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana
yang diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya. Coba teman-teman perhatiin kalimat ini. Buat aku ini sangat menarik menggambarkan tugas seorang penata layan. Seperti udah dijelasin tadi, penata layan itu adalah kepala. Tapi seorang kepala yang setia dan bijaksana itu adalah kepala yang menyediakan makanan untuk hambanya, untuk bawahannya. Nah, jadi teman-teman, tugas ekonomus itu bukan cuma sekedar ngatur, bukan cuma sekedar nyuruh-nyuruh, tapi tugas seorang penata layan, seorang steward, seorang ekonomus itu adalah memelihara bawahannya. Memastikan bawahannya itu sudah makan, memastikan bawahannya itu dapat upah. Gitu ya. Tuan yang nggak ada di tempat, penata layannya yang harus ngegaji gitu. Maksudnya harus ngurusin makannya, ngasih duitnya, uang hariannya gitu. Itu tugas tanggung jawabnya. Sehingga di dalam tanggung jawab seorang ekonomus nggak cuma ada hak tapi ada tanggung jawab. Nah teman-teman, dari 3 hal ini kita kurang lebih, aku berharap kita dapat gambaran tentang apa sih, seperti apa sih seorang penata layan itu. Nah teman-teman, tapi sekarang saya pengen mengajak kita untuk melihat penata layan ini bukan cuma sebuah profesi yang ada di Alkitab. Penata layan ini bukan cuma sebuah profesi yang ada di zaman dulu. Tetapi teman-teman, sesungguhnya penata layan ini adalah gambaran tentang kita sebagai orang Kristen di masa ini di hadapan Tuhan. Seperti tema kita hari ini, teman-teman, steward of God. Teman-teman, setiap kita adalah steward of God. Ya, setiap kita adalah penata layan. Tapi kayak yang tadi aku bilang, setiap penata layan itu akhirnya punya oikosnya masing-masing yang akhirnya menjadi identitasnya. Ya, kayak tadi kalau oikosnya, kalau rumahnya adalah sebuah rumah tangga, dia adalah kepala rumah. Kalau yang diaturnya adalah istana, dia adalah kepala istana. Itu adalah oikosnya orang-orang di zaman dulu. Nah, sekarang kalau kita adalah penata layan Allah, ya, kita adalah pelayan-pelayannya Allah. Lalu sekarang pertanyaannya adalah oikosnya kita itu apa? Ya, kalau Yusuf mengurus rumahnya Potifar, Yusuf mengurus istananya Firaun, kita di zaman sekarang kalau kita menjadi Yusuf itu jadi hambanya Potifar, kita adalah hambanya Tuhan. Yusuf dipercayain rumahnya Potifar, nah kita dipercayain apa sama Tuhan? Nah, teman-teman, kalau kita cari di internet atau di buku-buku, ketika kita bicara soal penata layan Kristen, maka akan banyak sekali buku-buku atau artikel-artikel yang membahas bahwa kita adalah penata layan akan segala hal yang kita miliki yang bersifat berkaitan dengan materi. Ya, dan itu betul bahwa banyak hal yang dititipkan dalam hidup kita tentang uang, tentang harta kita, rumah kita. Itu adalah titipan Tuhan dari kita dan kita bertanggung jawab untuk mengelolanya. Tapi teman-teman, yang hari ini aku mau bahas bukan soal bukan soal hal harta materi yang sebagai oikos kita. Tapi seringkali kita lupa satu oikos yang Tuhan titipin sama kita. Kita lupa satu rumah yang sebenarnya udah Tuhan titipin sama kita, tapi nggak kita kelola. Mungkin soal harta kita tahu gitu, ini adalah titipan Tuhan, kita persembahkan kembali kepada Tuhan gitu. Ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tapi ada satu oikos yang seringkali kita lupa untuk kita pelihara dan kelola ketika kita menjadi hamba-hamba Tuhan. Ini adalah oikos kita yang sebenarnya seringkali kita lupakan. Bumi kita. Ya. Ini adalah oikos yang seringkali kita orang Kristen lupa, kalau ini adalah ternyata titipan dari Tuhan kita untuk kita kelola. Ya. Teman-teman, saya ajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan. Teman-teman bisa lihat di layar. Ada 2 bagian ayat yang saya akan bacakan untuk setiap kita, teman-teman. Dari Kejadian 1 dan dari Kejadian 2. Yang pertama dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu
menurut gambarnya, menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Satu ayat lagi yang saya akan bacakan adalah dari Kejadian 2 ayat 15. Dari Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah teman-teman, jadi dari dua ayat ini saya ingin mengajak kita melihat akhirnya posisi kita sebagai penata layan Allah untuk mengurus bumi yang Tuhan titipkan. Ya, seperti yang tadi udah aku jelasin bahwa akhirnya kita sebagai seorang penata layan itu punya tugas dan tanggung jawab, bukan cuma sekedar punya hak. Nah teman-teman, sekilas kalau kita lihat ayat yang aku tampilin sekarang, yang ayat ke-28, teman-teman, ada dua kata kerja yang spesial yang sebenarnya dikasih sama manusia di ayat ini. Kalau kita lihat ketika Tuhan menciptakan makhluk-makhluk hidup lainnya, ya binatang-binatang, Tuhan memberikan perintah untuk berkembang biak dan lain sebagainya. Tetapi untuk manusia ada perintah spesifik yang nggak Tuhan kasih sama makhluk ciptaan lain. Itu ini yang saya kasih warna merah. Menaklukkan dan berkuasa. Nah teman-teman, ada satu makna yang spesial dari dua kata ini sebenarnya. Teman-teman, dua kata ini kalau kita lihat sebenarnya kelihatannya kayak apa ya, kayak kata yang apa ya, kayak jahat banget gitu ya. Kayak Tuhan tuh menyuruh kita untuk menaklukkan, untuk berkuasa seakan-akan kayak kata yang mengizinkan kita untuk kayak bisa mengeksploitasi, ya, untuk bisa melakukan apa saja sama bumi, ya, betul nggak? Saya rasa mungkin beberapa dari kita dapat sense ini gitu, bahwa Tuhan nyuruh kita untuk menaklukkan bumi, untuk berkuasa atas bumi seakan-akan kayak Tuhan tuh kayak ngasih apa ya, hak penuh untuk kita ngapain aja bumi terserah lu, gitu ya. Tetapi teman-teman, sebenarnya ya kalau kita pelajari kembali kata ini gitu ya, dua kata ini teman-teman kalau kita lihat ke bahasa aslinya, sebenarnya dua kata ini adalah kata yang spesial hanya digunakan kepada raja. Ya. Dua kata ini, menaklukkan dan berkuasa, ini hanya digunakan, ya sekali lagi, hanya digunakan kalau si subjek dari kalimatnya, kalau si orang dari kalimat itu yang melakukan adalah seorang raja. Ya. Kenapa ini penting? Fakta kalau dua kata ini adalah hanya kata yang digunakan oleh raja, berarti teman-teman ketika kita diperintahkan untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas bumi, maka kita harus menaklukkan dan berkuasa atas bumi dengan attitude seorang raja. Betul ya? Kita menaklukkan dan berkuasa atas bumi dengan attitude-nya seorang raja. Tapi teman-teman, yang penting buat kita kembali ingat adalah teladan kita untuk memiliki attitude raja adalah bukan raja dunia, tetapi Tuhan yang adalah raja kita. Ya. Jadi teman-teman, secara langsung sebenarnya Tuhan memerintahkan kita untuk berkuasa dan menaklukkan bumi ini dengan attitude-nya Allah sebagai raja. Allah adalah raja atas bumi, sehingga kita harus menaklukkan dan berkuasa atas bumi dengan attitude-nya Allah, dengan sikapnya Allah. Bukan dengan cara-caranya manusia, dengan cara-caranya raja duniawi. Nah teman-teman, maka dari itu, dua ayat ini sebenarnya bukan memberikan kayak legitimasi atau perintah untuk kita manusia seakan-akan kita berhak untuk eksploitasi atau ngapain aja bumi ini terserah kita. Enggak. Tetapi sesungguhnya Tuhan sedang menyuruh kita untuk meneladani Tuhan sehingga kita bisa menguasai bumi dengan tepat. Kita berkuasa, kita mengendalikan, kita mengelola bumi. Dan selain ini teman-teman, kita juga perlu kembali melihat ayat lanjutannya. Ada perintah lain yang Tuhan kasih, yaitu mengusahakan dan memelihara. Ya, teman-teman,
Dua kata ini sebenarnya adalah dua kata lain yang menarik buat saya ketika saya pelajari dua kata ini, teman-teman. Kan dua kata ini mengusahakan dan memelihara, kelihatannya kayak kata kerja yang biasa sekali kita dengar. Betul nggak? Ya, mengusahakan, memelihara. Tapi teman-teman, kembali ya, kalau kita lihat ke bahasa aslinya, ini kaya banget kata ini tuh. Akhirnya sebenarnya dua kata ini, mengusahakan dan memelihara ini sebenarnya adalah dua kata yang mungkin bisa diterjemahkan sebagai beribadah. Dua kata ini punya makna lain sebagai ibadah kepada Tuhan. Jadi artinya teman-teman, ketika Tuhan meminta kita mengusahakan dan memelihara, waktu itu kepada Adam dan Hawa, dan sebenarnya ini diteruskan kepada kita sebagai manusia yang juga ada di bumi ini, untuk mengusahakan dan memelihara taman ini, bukan semata-mata, ya biar nggak rusak lah ya, gitu ya kan, ini bumi lah udah rusak gitu ya, udah kita harus pelihara. Bukan cuma sekadar supaya itu teman-teman, bukan supaya bumi sekedar bisa panjang umur, supaya bumi tetap segar, itu memang bagus, itu memang salah satu tujuan. Tetapi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tujuan kita bukan cuma supaya bumi itu hidup, bukan cuma supaya bumi itu tetap bertahan lama, tetapi itu adalah bentuk ibadah kita kepada Tuhan. Mengusahakan dan memelihara taman, mengusahakan memelihara oikos. Oikos kita adalah bumi kita saat ini. Itu bukan cuma sekadar tindakan kemanusiaan, bukan cuma sekadar tindakan solidaritas terhadap bumi, tetapi itu adalah wujud ibadah kita, pengabdian kita sama Tuhan, teman-teman. Sehingga teman-teman, dari bagian-bagian ini, teman-teman, sesungguhnya saya ingin mengajak kita untuk melihat akhirnya, teman-teman, tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, akhirnya kita dipanggil bukan cuma sekedar untuk menjadi orang-orang yang melayani di rumah Tuhan, melayani di gereja, ya menolong orang gitu ya, atau menjadi orang-orang yang memperbaiki diri, menjadi orang yang semakin baik. Nggak berhenti sampai di sana, teman-teman. Sebab akhirnya kita punya tugas juga untuk menjadi penata layan atas bumi yang Tuhan berikan. Nah, teman-teman, sebagai bagian penutup, teman-teman, saya ingin kembali kita melihat karakter-karakter penata layan yang sudah saya singgung di awal. Ya, penata layan tadi kita tahu bahwa penata layan itu adalah representasi dari Tuhan. Seorang penata layan itu punya wibawa yang sama dengan Tuhan, punya kuasa yang sama dengan Tuhan. Ketika si penata layan hadir, itu sama dengan si Tuhan itu hadir. Nah, teman-teman, kalau kita tahu kita adalah penata layan bumi, maka kita harus menyadari bahwa kehadiran kita di bumi, di tengah-tengah ciptaan, kita adalah representasi Allah. Kita adalah perwakilan Allah bagi ciptaan-ciptaan di bumi. Teman-teman, Tuhan menciptakan kita, memberikan kita satu gelar spesial, yaitu kita adalah kepala atas ciptaan. Kita adalah mahkota atas ciptaan. Teman-teman, itu bukan Tuhan berikan, Tuhan kasih kita kespesialan itu bukan supaya kita jadi sombong, bukan supaya kita jadi merasa hebat di atas semua ciptaan lain. Enggak. Tapi karena Tuhan ingin kita hadir di bumi itu menjadi perwakilan Allah. Dan teman-teman, biarlah kita bisa menghidupi panggilan kita itu. Kita hidup di bumi menjadi representasinya Allah. Sehingga ketika kita hadir dimanapun juga, kita membawa kehadiran Allah. Dan biarlah kehadiran Allah itu, teman-teman, bukan cuma kita ekspresikan kepada sesama manusia. Ya, mungkin kita sudah sering diajarkan untuk baik sama orang, gitu ya, untuk menjadi Alkitab yang terbuka untuk orang banyak. Tetapi teman-teman, biarlah kita juga menjadi perwakilan Allah yang juga bisa kita nyatakan kepada alam di sekitar kita, kepada bumi yang menjadi oikos yang Tuhan titipkan kepada kita. Biarlah kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ya, Allah ingin melibatkan kita di dalam karya pemeliharaan alam ya terhadap dunia ini. Tuhan bukan hanya ingin melibatkan kita di dalam tugasnya menjangkau jiwa, mengabarkan Injil, tetapi Tuhan juga ingin melibatkan kita di dalam karyanya memelihara bumi. Dan itu adalah sebuah privilege yang sangat indah, teman-teman. Dan biarlah kita tidak memandang enteng panggilan ini, bahwa kita adalah representasi Allah bagi bumi ini.
Dan yang kedua, teman-teman, ketika kita menjadi penata layan dari Allah di bumi ini, ketika Tuhan menitipkan bumi kepada kita, maka kita juga harus selalu menyadari bahwa kita hanyalah hamba Allah dan bukan pemilik bumi. Sehingga teman-teman, biarlah kita selalu menyadari bahwa bumi ini adalah titipannya Tuhan, teman-teman. Seperti kita selalu dititipin barang sama orang ya teman-teman. Kalau kita sadar itu barang penting gitu ya, kita nggak akan bawanya sembarangan gitu ya. Kita dititipin HP gitu ya, kita nggak akan tuh sembarangan ngantonginnya. Apalagi HP orang mahal gitu ya, nitip dong bentar gitu. Kita pasti megangnya juga bener-bener gitu ya, takut dicopet lah. Kalau handphone sendiri yang ganti rugi kita sendiri gitu. Kalau handphone dititipin ke kita hilang atau rusak, kita bukan cuma sekedar rugi, tapi bikin orang sakit hati gitu. Kita udah hati-hati gitu ketika dititipin barang. Nah teman-teman, terlebih ini adalah satu kepercayaan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bahwa bumi ini adalah milik Tuhan. Teman-teman, biarlah kita menyadari kita adalah hamba Tuhan, hambanya Allah. Bukan pemiliknya bumi ini. Yang punya bumi ini masih Tuhan. Meskipun kita punya kuasa, kita punya kemampuan, kita dikasih wibawanya Tuhan. Kita dikasih keserupaan dengan Tuhan. Kita menjadi wakilnya Allah. Tapi kita tetap bukan yang punya bumi ini. Kita tetap bukan raja. Kita hanyalah penata layan. Sehingga teman-teman kita tetap menyadari bahwa posisi kita adalah di bawah Tuhan, meskipun kita punya kuasa. Kita adalah ciptaan yang mungkin lebih mulia yang Tuhan ciptakan dengan kelebihan-kelebihannya, namun itu tidak menjadikan kita bisa semena-mena dengan alam kita. Dan yang terakhir teman-teman, yang ketiga adalah tugas kita adalah bertanggung jawab untuk mensejahterakan apa yang dititipkan. Seperti tadi saya bilang, ya Tuhan berkata kepada di dalam Lukas tadi berkata bahwa siapakah pengurus rumah yang baik yang menyediakan makanan untuk hambanya. Sehingga teman-teman, tugas orang penata layan itu bukan cuma untuk ngatur, menjaga, tetapi tugas kita adalah untuk memelihara, mensejahterakan apa yang dititipkan. Kalau seorang penata layan seperti Yusuf dititipin rumahnya Potifar, maka tugas tanggung jawabnya Yusuf adalah memelihara rumahnya Potifar. Supaya rumahnya Potifar tetap bersih, rapih, dan juga dia dititipin kebun, supaya kebunnya tetap subur, tetap terpelihara. Dititipin juga pelayannya, hamba-hambanya, supaya hamba-hambanya nggak mati kelaparan, supaya tetap bisa bekerja dengan sukacita. Nah, begitupun juga kita, teman-teman. Tuhan kita adalah Allah yang menitipkan bumi ini kepada kita sebagai oikos untuk kita pelihara. Maka biarlah kita bukan cuma sekedar numpang hidup dan menjadikan bumi ini hanya sebagai sekedar rumah yang kemudian kita pikir, nanti mati kan gue ke surga, ya udahlah ini bumi kan gue tinggalin juga gitu. Enggak, teman-teman. Ini adalah satu ladang pelayanan yang Tuhan percayakan untuk setiap kita, dan selama kita ada di bumi kita turut ambil bagian di dalamnya untuk menjalankan tugas kita, mensejahterakan bumi ini. Maka teman-teman, biarlah sekali lagi ketika kita hari ini belajar, dan saya mengajak kita untuk melihat bahwa kita adalah penata layan, kita adalah oikonomos, kita adalah para steward of God. Biarlah kita boleh melihat bahwa kita bukan cuma sekedar menjadi pelayan-pelayan Tuhan di aspek-aspek yang mungkin kita anggap hanya berkaitan dengan manusia dan lain sebagainya. Tetapi teman-teman, panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah panggilan yang menyeluruh di seluruh hidup kita, teman-teman. Termasuk di dalam memelihara rumah oikos yang telah Tuhan titipkan kelola. Yuk teman-teman, kita berdoa ya sejenak sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Yuk, mari kita sekali lagi tenangkan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, biarlah lewat perenungan firman Tuhan ini kami boleh sekali lagi melihat panggilan Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Mandat yang Tuhan berikan kepada setiap kita bahwa setiap kami dipanggil untuk menjadi penata layan Tuhan. Tetapi kami bukan hanya menjadi penata layan di rumah Tuhan, di gereja, atau menjadi penata ataupun rumah atau segala hal yang kami miliki bagi seluruh bumi yang menjadi rumah yang Engkau percayakan kepada kami.
Dan biarlah Tuhan kami sebagai hamba-hamba-Mu, kami sebagai para penatalayan boleh sungguh mau hidup dengan penuh kesetiaan untuk melayani Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Biarlah Tuhan di akhir hidup kami, Engkau kami boleh ditemukan, kami boleh Engkau jumpai sebagai hamba yang baik dan setia. Sehingga biarlah kami terus Engkau mampukan ya Tuhan, selama kesempatan hidup kami di dunia ini. Ajarlah menghidupi tugas kami, panggilan kami menjadi penatalayan-penatalayan-Mu yang setia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih pada Canto Bobby yang sudah memberikan firman Tuhan pada hari ini. Sekarang kita akan ke sesi Q&A. Jadi nanti seperti biasa kami akan mengubah namanya menjadi Q&A dan kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun masih ada yang belum dimengerti tentang Tuhan yang disampaikan. Teman, jangan malu untuk bertanya. Boleh langsung ngomong atau melalui tadi ya chat ke Q&A nanti. Semi yang akan membantu membacakan pertanyaan dari teman-teman. Nanti satu pertanyaan dijawab satu persatu gitu ya, Canto Bobby. Satu pertanyaan dijawab, satu pertanyaan dijawab ya. Sudah ada yang memberikan pertanyaan? Belum, Chan. Kalau masih belum mungkin contoh duluan ya yang bertanya mau nanya apa gitu. Ya sangat menarik ya teman-teman tema kita hari ini. Ternyata kita itu rindu didapati Tuhan sebagai hamba yang baik dan setia, bukan hanya baik dan setia dalam hal misalnya menjaga iman, kerohanian tadi sudah disampaikan, atau menjaga karakter kita. Tapi kita juga rindu didapati sebagai hamba yang baik dan menjalankan tugas kita sebagai penatalayan Allah di bumi gitu ya. Salah satunya tadi contoh Bobby menyebutkan soal pemeliharaan juga sebagai ibadah kita secara alam. Mungkin contoh Bobby bisa kasih contoh konkretnya nih, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai anak remaja di dalam kita memelihara alam itu? Atau boleh sharing juga apa yang sudah contoh Bobby lakukan selama ini. Oke, nah thank you. Aku selalu senang sama pertanyaan ini gitu ya. Teman-teman, jadi kalau berbicara soal hal yang konkret untuk bisa kita lakukan, akhirnya sebenarnya banyak, tetapi akhirnya memang mungkin kayak susah banget gitu ya. Nah teman-teman, aku sendiri sebenarnya soal memelihara alam ini sebenarnya udah jadi concern, udah jadi aku SMP. Jadi sejak aku SMP tuh aku mulai aktif ikutan internet. Jadi pas SMP tuh rajin banget ikutan berbagai macam di internet gitu. Dan sampai SMA aku mulai bikin gitu, dan ya sampai di kuliah juga bersyukur boleh punya kesempatan di senat untuk boleh melakukan beberapa hal gitu. Nah, teman-teman, jadi akhirnya sebenarnya kalau aku bercermin kembali ya teman-teman ke waktu aku masih masa remaja begitu ya, masih SMP, teman-teman, untuk ambil bagian di dalam memelihara bumi, tentu ya kita pasti paling standar lah ya gitu ya. Tapi itu yang aku lakukan secara khusus adalah teman-teman, aku tuh terlibat aktif di berbagai campaign. Kayak misalkan dulu tuh aku sampai sekarang aku masih rutin ikutan setiap tahun, yaitu namanya Earth Hour. Ya, Earth Hour. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya Earth Hour. Jadi Earth Hour itu adalah gerakan setiap tahun sekali. Kebetulan akhir bulan Maret. Jadi di tanggal 27 Maret ini tuh akan ada Earth Hour tahun 2021. Jadi itu adalah gerakan matiin lampu 1 jam, lampu doang, bukan semua elektronik. Jadi kamu masih bisa live Instagram sambil ngomong-ngomong gitu, kamu masih bisa nge-zoom sama orang, masih bisa nonton TV atau mau lakukan kegiatan lain. Kalau dulu biasanya suka ada konser-konser, tapi gelap-gelapan. Nah teman-teman, aku selalu ikutan itu dengan melakukannya di rumah.
Aku bersyukur punya keluarga yang maksudnya cincai-cincai aja gitu waktu aku bilang. Jadi waktu aku SMP aku inget banget gitu, aku bilang sama papa mamaku, "Pah, Mah, nanti Sabtu minggu depan matiin lampu ya, nyalain TV nggak apa-apa, cuma matiin lampu serumah-rumah gitu, 1 jam aja gitu." Terus mereka oke gitu. Nah teman-teman, aku secara pribadi pakai waktu itu untuk berdoa. Sebenarnya gerakan ini tuh gerakan yang bukan cuma sekedar monumental, ya. Artinya kan gerakan yang bikin membangun kesadaran gitu. Tapi teman-teman matiin lampu, menghemat energi yang dikonsumsi oleh negara kita. Teman-teman mungkin ini agak dalam ya, cuma aku pengen ngajak kita juga untuk mulai melihat bahwa energi listrik di negara kita itu masih memakai sumber daya yang tidak terbaharui. Ya, artinya sumber energi secara utama itu diambil dari penggunaan. Kita sering ajarkan bahwa batu bara itu bukan sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Ribuan jutaan tahun untuk bisa jadi batu bara lagi. Sehingga batu bara itu bukan sumber energi yang terbarukan, bukan renewable, bukan yang sustainable. Dan polusinya itu tinggi sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman, dan sementara kondisinya negara kita itu masih belum bisa pindah ke energi yang lebih bersih istilahnya, yang lebih sustainable, lebih renewable. Akhirnya teman-teman, kalau kita terus-terusan dengan pola pemakaian listrik yang boros, ya, dengan yang seperti yang kita lakukan sehari-hari, mungkin kita bisa lebih cepat tuh negara kita kehabisan listrik. Karena negara kita nggak ancang-ancang untuk ganti sumber energi, dan sampai sekarang masih bergantung penuh sama penggunaan batu bara. Sehingga akhirnya teman-teman dengan gerakan 1 jam matiin listrik di luar kebiasaan kita, tahun sekali, sesungguhnya itu sudah menghemat begitu banyak listrik. Ketika itu dilakukan secara massal, gitu ya, gerakannya kecil, sudah kita cuma mati listrik di rumah kita, gitu. Kita nggak perlu mati belanjaan gitu ya, kita nggak usah nyuruh rumah kita sendiri aja. Tetapi lakukan itu teman-teman, sungguh besar terhadap penghematan energi di negara kita yang belum bisa dilakuin sama pemerintah dengan segala kepentingan politik dan bisnisnya. Mereka belum bisa ganti sumber energi. Warga negara, kita nggak bisa ngatur pemerintah, ya punya urusannya sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, ya sudah, daripada kita lakukan peran kita. Cut out energi yang mungkin bisa kita pangkas. Dan dengan gerakan setahun sekali, 1 jam matiin, sesungguhnya itu sudah berkontribusi sangat besar terhadap ketersediaan energi listrik di negara kita. Dan ketika itu dilakukan, dan gerakan ini gerakan global teman-teman, sehingga ini juga sebenarnya dampaknya bukan cuma di Indonesia, tetapi sebenarnya ini adalah gerakan yang dilakukan oleh seluruh dunia. Ya sudah, dari tindakan-tindakan kecil seperti itu. Nah kemudian mungkin kalau mau lanjut lagi tentang apa hal yang lain yang bisa kita lakukan, selain tindakan-tindakan insidental ya, kalau Earth Hour ini kan setahun sekali ya, spesial gitu ya, nggak setiap hari. Maka yang aku lakukan setiap hari adalah, mungkin kita akrab dengan istilah 3R ya, reuse, reduce, reuse, recycle. Ya. Nah 3R ini sebenarnya 3 hal yang udah kita sering dengar, tapi pada aplikasinya nggak gampang untuk kita lakuin. Betul nggak? Kalau reduce, aku ya lakuin, dan itu yang paling banyak dilakuin di negara kita. Reduce itu kan kita udah ada kampanye untuk mengurangi sampah plastik gitu ya. Lalu udah kita juga bisa hemat listrik, kayak Earth Hour yang dilakukan ini untuk mengurangi listrik. Lalu hari-hari juga kita bisa lakukan kalau mau hemat air, hemat yang lain-lain. Mengurangi itu masih bisa gitu ya. Tetapi mungkin yang sering kali terhambat untuk kita lakukan adalah untuk mereuse. Teman-teman, reuse, memakai ulang. Nah teman-teman, ini yang masih susah. Karena apa? Karena kebanyakan produk-produk yang kita konsumsi setiap hari itu sekali pakai. Ya, plastik sekali pakai itu masih banyak banget. Jadi memang di negara kita masih belum bisa dilakukan. Kalau di negara-negara maju, udah banyak tuh perusahaan-perusahaan yang kemasannya nggak sekali pakai. Misalkan, mungkin kalau di Jakarta udah mulai bergerak ke sana. Artinya gini, kayak simpelnya kayak deterjen atau sampo atau sabun. Kita kan masih beli langsung botol, bawa ke rumah, habis botolnya kita buang. Kalau di Jakarta atau di negara-negara maju lain, ada
tempat pengisiannya. Jadi botol itu kita bisa pakai berulang-ulang. Kita nggak perlu buang langsung botol sampo itu. Kita bisa datang, cukup bayar duit, kita isi langsung dari botol itu gitu. Itu bisa di reuse terus. Dan yang terakhir yang paling susah adalah recycle, ya, mendaur ulang, gitu ya. Teman-teman mungkin banyak dari kita yang di sekolahnya tempat sampahnya itu macam-macam warnanya, betul nggak? Ya, ada sampah organik, anorganik. Ya, kita mungkin akrab sekali lihat di sana. Tapi seberapa besar dampaknya sih? Kalau ujung-ujungnya sama tukang sampah di sekolah kita dimasukinnya ke bak sampah yang sama, kan nggak guna ya. Atau di rumah kita sudah pilah-pilah gitu ya, kita misahin sampah organik anorganik, diangkut sama tukang sampahnya, masukinnya ke truk yang sama gitu. Kan nggak guna ya. Artinya kan sebenarnya kita memisahkan sampah itu tujuannya supaya yang anorganik itu bisa didaur ulang, yang organik itu ya sudah dibuang ke tempat pembuangan sampah nanti hancur sendiri gitu kan, atau dibawa ke tempat pembuatan kompos gitu ya. Nah teman-teman, akhirnya mungkin satu hal yang mungkin simpel bisa kita lakukan, bikin daur ulang, kayak misalkan setiap hari bikin pot bunga dari gelas gitu ya, bikin pot bunga dari botol. Kan itu setiap hari ya, kita apalagi lagi di rumah begini karantina, kayaknya sering banget gitu ya, beli apa, kayaknya gelas setiap hari itu ada aja gitu, gelas plastik. Gak mungkin nggak setiap hari kita bikin pot bunga dari gelas itu gitu, mau berapa ribu pot bunga di rumah kita gitu. Mau nggak mau itu kan harus dibuang dan di-recycle. Itu teman-teman bisa lakukan dengan kerjasama dengan orang tua, pemulung yang bisa dipanggil ke rumah. Nah, itu sebenarnya satu hal yang simpel. Pemulung itu mungkin datang sebulan 2 kali gitu untuk mengambil, kita jadi kumpulin tuh sampah-sampah plastik, nanti mereka ambil kan, entah mereka beli, entah mereka ambil. Yang jelas, sampah plastik itu akhirnya bukan diangkut sama tukang sampah dimasukin ke truk yang sama, tapi diambil sama tukang pemulung yang nanti akan dijual ke tempat daur ulang. Gitu. Nah, teman-teman, itu satu cara yang sebenarnya mungkin simpel banget gitu ya, tapi sebenarnya itu besar sekali dampaknya gitu. Kita mobile-nya kita bisa order kayak order GoFood gitu loh. Saya punya sampah, jemput nih gitu. Nanti mereka datang jemput gitu. Nah, itu tuh, dan mereka punya price list-nya. Jadi kita tuh kayak botol berapa ribu per kilo gitu. Nanti kita kasih tahu, nanti mereka datang bayar, ambil gitu, jemput pakai aplikasi. Nah, aku nggak tahu kalau di Palembang gimana, cuma maksudnya secara simpel mungkin kita nggak bisa pakai aplikasi gitu, tapi rasanya kalau kita cari koneksi gitu ya, pengepul atau pemulung yang bisa diminta datang ke rumah sekian waktu sekali, mungkin itu yang cukup simpel tapi sangat menolong gitu. Kayaknya panjang banget ya aku ya. Tapi mungkin itu gitu yang bisa kita coba lakukan. Ya mungkin kita nggak bisa lakuin itu sendiri, tapi kita bisa ajak keluarga kita untuk sama-sama lakuin itu gitu. Karena kita masih di rumah orang tua kita gitu ya. Jadi ya kita ajak sama-sama keluarga kita gitu untuk bisa lakuin ini. Begitu. Oke, thank you. Jadi Earth Hour ini bisa banget kita lakuin ya teman-teman. Nanti tanggal 27 Maret ya. Itu biasanya di jam yang sama atau bebas dalam satu hari 1 jam? Local time jam 7.30 sampai 8.30. 8.30 sampai 9.30. Malam ya? Malam, waktu lokal. Ya, jadi nanti ya boleh itu nanti kita lakukan. Nanti teman-teman dari pengurus yang multimedia mungkin bisa bantu buat posternya gitu ya. Jadi di posting, kita sama-sama ngelakuin hal ini. Jadi langsung diaplikasikan gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa follow tuh beberapa akun-akun Instagram yang aku follow itu earthhour.id, lalu juga ada wwf.id ya, organisasi WWF dari PBB yang cabang Indonesia. Nah, yang menginisiasi Earth Hour WWF ini. Jadi teman-teman bisa kalau mau ikut bisa follow akun-akun Instagram WWF atau Earth Hour. Gitu, teman-teman bisa cari di Instagram sama Twitter. Gitu. Oke. Ya, jadi dari hal kecil kita memberi dampak besar nih sebenarnya untuk dunia. Gitu ya. Kalau soal recycle tadi, aku mau sharing juga nih. Baru belajar juga, contoh baru belajar untuk mengompos di rumah. Jadi dari Instagram juga taunya,
ada Instagram yang concern ke bagian itu. Jadi mereka tuh kayak buat komposter yang bisa di waktu itu modular gitu. Jadi ada masak dan untuk ya pasti ada sampah-sampahnya gitu ya, entah sisa-sisa potongan sayur atau kulit-kulit dari bawang dan segala macam itu nggak dibuang ke tempat sampah. Memang ini belajar sih bertahap, tapi dikomposkan pakai komposter itu, mengompos dari rumah. Jadi senang juga udah ada hasilnya, teman-teman, ada hasilnya adalah udah ada kompos cair dan itu dipakai untuk nyiram tanaman dan ternyata hasilnya bagus loh. Bikin tanaman jadi lebih subur kayak gitu. Senang juga bisa melakukan itu. Mungkin teman-teman di rumah nggak ada yang belum mikirin soal masak gitu ya. Tapi boleh juga tuh kasih tahu ke mama untuk coba ngompos di rumah gitu. Jadi sampah dapurnya itu dipisahkan, nggak dibuang seperti yang tadi contoh Bobi bilang, antara plastik anorganik digabung semuanya lalu dibuang ke tempat sampah di TPU dan nggak diolah dengan baik. Gitu. Mungkin ada pertanyaan nggak dari teman-teman, Sam? Ada Q&A yang masuk? Enggak. Tapi penjelasan dari contoh Bobby sudah sangat jelas dan tadi contoh-contoh konkretnya juga bisa banget kita lakukan ya teman-teman. Yang paling bisa nanti kita lakuin bareng-bareng tanggal 27 Maret, Earth Hour, kita sama-sama ikutin itu ya, matiin lampu di jam 8.30 sampai 9.30 begitu ya. Ya, kiranya kita semua sungguh-sungguh bisa jadi penata layan Allah di bumi yang baik dan setia ya. Amin. Seperti apa yang disampaikan Kata Wobi hari ini. Jadi kita mulailah memikirkan ini dan melakukannya ya teman-teman. Karena itu adalah ibadah loh. Tadi kan Contoh Wobi bilang itu ibadah kita ke Tuhan. Ibadah kita ke Tuhan. Jadi bukan hanya hari Minggu kita ikut Zoom atau hari Minggu kita ibadah YouTube. Tapi ketika kita tadi melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, itu juga kita beribadah sama Tuhan. Jadi seluruh hidup di dalam keseluruhan hidup kita tuh kita beribadah sama Tuhan ya, Tante Bobi ya. Oke, ya terima kasih banyak untuk Tante Bobi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan berbagi tadi sharing tentang pengalamannya. Sejak SMP ternyata sudah tertarik tentang hal ini. Biarlah kita teman-teman remaja yang ada juga mau mulai memikirkan hal ini dan berkontribusi secara langsung ya teman-teman sejak kalian di SMP dan SMA gitu supaya nanti jadi kebiasaan terus sampai dewasa.